Hey yo, what's up? Kita jumpa lagi bersama Miss Lutfi, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teks yang kedua, yaitu recount. Opo seret teks recount iku? Langsung aja yuk kita simak teks recountnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi teks recount, bentuk umumnya, kemudian unsur-unsur dan ciri kebahasaannya, dan yang terakhir, tipe-tipe teks recount. Oke, let's check it out. Pada dasarnya, teks recount merupakan teks yang ditulis untuk menceritakan ulang tentang setiap pengalaman di masa lalu. Lalu, menilik dari pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu dan juga sebagai sarana hiburan untuk pembacanya. Overall, bentuk umum teks recount hanya ada 3 guys, yaitu yang pertama adalah orientasi atau pengenalan awal teks tentang apa, siapa, di mana, atau kapan pengalaman tersebut terjadi. Selanjutnya ada events. Nah, pada bagian ini penulis menceritakan kejadian secara urut dan lengkap. Dan yang terakhir ada reorientation. Di bagian ini penulis menuliskan kesan-kesan yang dialami di dalam ceritanya. Untuk reorientation ini bersifat opsional ya, atau tidak wajib. Untuk unsur kebahasaannya, teks recount memiliki ciri-ciri sebagai berikut guys. Yang pertama, penggunaan kata benda dan kata ganti benda. Di dalamnya juga menggunakan variasi subjektif, objektif, dan possessive pronoun. Yang kedua adalah ciri khas penggunaan past tense, baik itu simple past, past continuous, ataupun past perfect tense. Berikutnya yang ketiga adalah penggunaan kata hubung seperti then, after, before, next, and so on. Yang keempat adalah penggunaan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan seperti run, slept, walk, dan seterusnya. Ciri yang terakhir adalah penggunaan adverb atau kata keterangan. Berbicara tentang tipe teks recount secara umum yang Miss Lutfi tahu ada 4 sih guys. Yang pertama ada personal recount, yaitu tipe recount yang menceritakan pengalaman pribadi penulisnya. Contoh, pengalaman berlibur ke pantai. Berikutnya ada factual recount, yaitu apabila yang diceritakan adalah pengalaman berdasarkan kejadian nyata dan bukan opini penulis. Selanjutnya ada imaginative recount, yaitu recount yang di dalamnya menceritakan kejadian imajinatif seperti bermimpi atau bertemu peri. Dan yang terakhir adalah historical recount, yaitu recount yang menceritakan pengalaman-pengalaman bersejarah. Nah, sekarang Miss Lutfi punya contoh personal recount. Perhatikan setiap kata bercetak merah. Kata-kata tersebut menandakan time connectives. Untuk yang bercetak hijau menandakan kata kerja bentuk kedua dan kuning untuk noun atau pronoun. Bagian pertama ini dinamakan title atau judul. Lanjut ke bagian yang di underline, bagian ini merupakan orientation. Lalu dilanjutkan dengan series of events sampai akhir paragraf kedua. Nah, untuk paragraf ketiga inilah yang dinamakan dengan reorientation, yaitu berisi opini dan kesan-kesan si penulis. Teks recount ini menceritakan pengalaman pribadi penulis sehingga kita sebut dengan personal recount. Nah, that's all for our class today, talking about recount text. Kita jumpa lagi di kelas online selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bersama Miss Lutfi, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah. See you!